Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat dan juga selalu dilancarkan rezekinya, oke? Sebelumnya juga saya mau lihat dulu pendapat teman-teman semuanya, oke? Kalau seandainya teman-teman selalu mensupport, mendukung satu suara juga sama saya, pinjol di Indonesia ini secepatnya dihapuskan sama pemerintah, silakan teman-teman dukung dengan cara subscribe dan like, oke? Saya mau melihat seberapa banyak teman-teman yang mendukung pinjol dihapuskan, seberapa banyak juga teman-teman yang tidak mendukung, oke? Kalau seandainya tidak mendukung, silakan, oke? Tidak usah subscribe dan juga tidak usah subscribe, karena saya membangun channel ini mengajak teman-teman membuka suara, membangun suara petisi yang banyak supaya mereka tahu, pemerintah tahu bahwasanya masyarakat ini paling banyak dirugikan, banyak orang yang stres, yang gila gara-gara pinjaman online. Oke, silakan lakukan. Nah, langsung kita ke pembahasan, oke teman-teman. Kemarin saya lihat berita bahwasanya pinjaman online ini akan dibubarkan sama pemerintah kalau seandainya ini bahwa mereka pinjaman online tidak bisa memenuhi aturan daripada pihak OJK, oke? Nah, kemarin saya lihat beritanya, artikelnya seperti itu, semoga saja bisa terlaksana. Kalau seandainya benar-benar terlaksana, ini adalah berita paling booming di Indonesia untuk tahun 2025. Kenapa saya katakan demikian? Karena hampir seluruh kalangan, oke? Dari menengah bawah, menengah tengah, menengah atas, semuanya sudah ada rawatan pinjaman online. Saya yakin, oke? Pinjaman online ini menyasar siapa saja, tidak peduli profesi, tidak peduli apapun itu kerjaan mereka, biasanya disasar dari guru, habis itu dari dosen, dari pekerja buruh, dari apapun profesi, dari pengangguran pun diberi sama pinjaman online. Bayangkan, oke, mereka tidak peduli pekerjaan Anda apa, mau bisa bayar atau tidak, mereka akan berikan kepada teman-teman, oke? Karena itulah teknik mereka supaya uang cepat berputar, supaya mereka dapat cuan yang besar. Jadi kalau seandainya pemerintah tidak melihat regulasi terbaik untuk pinjaman online, maka masyarakat bawah yang paling dirugikan. Kalau mereka punya penghasilan besar, ya oke lah. Kalau seandainya mereka misalnya penghasilan di atas 10 juta, 20 juta, bisa saja menutupi hutang-hutang pinjaman online ini yang cuma 5 juta ataupun 4 juta, 3 juta, oke? Tetapi bayangkan, oke, kalau seandainya gaji kita cuma UMR, taruhlah di angka 3 juta, hutang pinjaman online hampir 2 juta, bayangkan gimana kita melunaskan, oke, menyicilnya. Sedangkan bunganya habis itu tenornya, habis itu biaya apapun itu, mereka terus meningkat. Bagaimana tidak gali lubang tutup lubang, oke? Nah, saya sudah banyak sekali bertanya kepada teman-teman, apa yang paling dipusingkan dari pinjaman online ini? Yang paling dipusingkan itu adalah mereka itu ditagih sama DC pinjol setiap hari, diintimidasi. Itu yang paling pusing. Habis itu tenor sama sangat-sangat singkat. Habis itu dendanya naik terus. Nah, inilah yang membuat orang gila, membuat orang stres gara-gara pinjaman online. Seharusnya pemerintah kalau seandainya ingin benar-benar menolong masyarakat, silakan bubarkan. Dengan janji Bapak Prabowo yang ingin menolong masyarakat kecil, silakan bubarkan pinjol ini. Karena pinjol ini sudah sangat luar biasa kepada pihak masyarakat bawah. Mereka menginjak-injak, oke, memeras keringat mereka, keringat masyarakat yang tidak ada daya, mereka ambil semuanya, oke. Jadi sangat-sangat tragis, sangat-sangat tidak masuk akal lagi kalau seandainya pinjol masih berdiri di Indonesia ini. Bayangkan, 97 sekarang saja masih berdiri tegak, kokoh, oke, masih raksasa di Indonesia yang masih berizinkan OJK. Itu yang berizinkan saja OJK. Bayangkan banyak juga aplikasi yang ilegal, bahkan berlebih dari itu, bahkan ribuan yang ilegal. Bayangkan teman-teman, seberapa banyak putaran uang di pinjaman online. Saya yakin teman-teman menonton video ini, saya yakin lebih dari 5 aplikasi. Benar apa benar? Silahkan ceritakan saja di kolom komentar kalau seandainya berapa aplikasi yang Anda pinjam di pinjol. Jadi teman-teman semuanya, itu awalnya akarnya apa? Karena kita kepepet, ekonomi kita tidak ada, makanya lari ke pinjol. Tetapi kita tidak menyadari apa yang akan terjadi setelah kita meminjam satu aplikasi pinjol. Habis itu setelah kekurangan uang lagi, kita ke aplikasi keduanya, seterusnya 3, 4, tidak ada habis-habisnya, oke? Sepertilah itulah semua orang bisa terjerat pinjaman online, bahkan lebih sadis dari judi online, oke? Pinjol ini banyak orang mengakhiri hidup, bukan 1-2 orang saja. Kita lihat berita kemarin di Kediri, habis itu di Ciputat, orang benar-benar mengakhiri hidup teman-teman beritanya. Gara-gara apa? Cuma gara-gara hutang mungkin 1 juta, 2 juta di pinjaman online. Jadi jangan sampai semuanya ini terjadi. Teman-teman yang menonton video ini, kuatkan mental teman-teman. Jangan pernah takut, jangan pernah lengah dengan ancaman-ancaman DC, oke? Tidak lain tidak bukan berharap kepada siapa lagi kita selain kepada pihak OJK dan
pihak pemerintah. Mereka yang paling berkuasa untuk menutup pinjaman online di tahun 2025 ini, semoga secepatnya. Oke, semoga saja harapan kita Bapak Prabowo setelah dilantik kemarin, semoga saja sangat-sangat berpihak masyarakat, menutup semua pinjaman online. Oke, keran-keran pinjaman online itu ditutup, tidak peduli yang besar, yang kecil, yang sedang, pinjaman online izin OJK atau tidak izin, semoga saja harapan kita bersama-sama dibubarkan secepatnya. Itu lebih baik daripada mereka berdiri merusak generasi bangsa, merusak otak-otak para generasi muda kita. Tidak lain, hutang adalah membuat orang stres. Oke, seperti itu. Oke, jadi teman-teman semuanya, kalau ini seandainya bermanfaat, silakan subscribe video ini dan like juga dan share, oke, ke teman-teman yang lain. Semoga ada manfaatnya juga, tidak hanya di kita saja. Semoga ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan pernah takut sama pinjaman online.